Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Dengan sehatnya zahir dan batin, insya Allah segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Alhamdulillah, berkat dukungan para pemirsa dan para subscriber sekalian, saya dapat tampil kembali di hadapan para pemirsa dan subscriber sekalian untuk menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan menyajikan yaitu bahayanya getah pohon buta-buta. Pohon buta-buta ini seperti ini, nanti akan kita bahas ya. Pohon buta-buta ini hidup berdampingan dengan pohon mangrove, yaitu dia termasuk keluarga pohon mangrove juga ya. Dia pada tumbuhan air asin, ini namanya pohon buta-buta. Dalam bahasa daerah sini dikatakan bak laping. Jadi bagi masyarakat yang hidup di pesisir pantai ataupun di tambak-tambak yang air asin, pohon ini tidak asing lagi bagi mereka. Bahkan mereka juga tahu apa bahayanya ketika getah pohon buta-buta ini mengenai bagian-bagian tertentu akan menyebabkan yaitu fatal kalau tidak segera diatasi. Nah, sekarang kita lihat seperti ini pohonnya, pohon buta-buta tadi ya. Dia besar, pohonnya besar, sungguh sangat besar sekali, sama kayak pohon bakau juga ataupun mangrove ya. Seperti ini mudah yang dekat kita ambil. Jadi bahayanya ketika kita terkena getah ini sangat berbahaya sekali, apalagi mengenai mata. Ciri-ciri pohonnya seperti ini, getahnya berwarna putih seperti susu, ya, seperti susu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, ketika kita terkena getah daripada pohon buta-buta ini, ya, terkena getah pohon buta-buta. Jadi apabila mengenai mata, ini sungguh sangat fatal sekali, bisa juga menyebabkan kebutaan ya. Namun butanya bisa 3 hari ataupun 4 hari, setelah itu dia akan sembuh kembali. Nah, ketika getahnya seperti ini, kita harus memejamkan mata dulu ya. Kita khawatir nanti getahnya mencerat ya. Nah, ini keluar getahnya. Nah, ini karena dia ini getahnya seperti susu. Nah, ini getah inilah yang sangat berbahaya sekali apabila mengenai mata. Jadi apabila kita terkena getah ini di bagian mata, maka yang paling penting ialah kita pertama sekali kita harus menyuci ya, menyuci muka kita ataupun mata kita dengan menggunakan air bersih ya. Air bersih seperti ini. Kita gunakan air bersih untuk menyuci bagian wajah kita yang terkena getah buta-buta. Sesudah itu ketika kita terkena ini, kita hendaknya jangan mengucek mata ya. Jangan mengucek mata kita. Salah-salah nanti kalau kita kucek tanpa kita sadari, kalau kena yang kiri kita berpindah ke yang kanan. Salah-salah nanti kedua-duanya akan terkena getah buta-buta. Nah, jadi kalau itu pertolongan pertama tadi, kita harus menyuci ya, menyuci wajah kita yang terkena getah buta-buta dengan air bersih. Nah, seperti ini. Ataupun boleh juga kita merendam mata kita, yaitu dengan air bersih. Jadi apabila getahnya itu terkena mata, getahnya akan menutupi bola mata kita. Nah, itu bahkan mata kita nanti merah, merah sekali, bahkan sangat merah, sakitnya luar biasa. Mungkin kita pernah mendengar orang kena kena sakit mata, kena las, seperti itulah ya. Ini kita patah sekali lagi, seperti ini getahnya, seperti getah lambung ya, susu gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi apabila terkena tangan kadang-kadang seperti ini dia. Kadang-kadang kita lupa ya.
Kita lupa, kita oleskan gini, kena kening. Dari kening itu kita berkeringat, lalu dia turun ke bawah sehingga mengenai mata. Itu juga akan menyebabkan perih yang sangat luar biasa. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi berhati-hati kalau kita ke hutan mangrove, maka itu jangan sampai kita mematah-matahkan pohon. Kalau kita tidak kenal, salah-salahnya kita patahkan nanti adalah batang pohon buta-buta ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, pohon mangrove ini bermacam-macam ya. Itu juga termasuk golongan mangrove. Ini juga mangrove juga, termasuk familinya mangrove. Dia berdampingan ataupun duduk bersanding, tumbuh bersanding dengan pohon bakau ataupun mangrove. Nah, ini seperti di hadapan saya yang berbunga putih ini, seperti ini. Ini adalah keluarga mangrove juga. Dalam bahasa sini dikatakan pohon perta ataupun bak perta. Kayunya kuat ya, keras, sangat kokoh sekali. Pada zaman dahulu juga digunakan untuk pagar, bahkan juga untuk memasak. Nah, pada konten yang berikutnya saya akan menerangkan yaitu tentang apa manfaat daun perta ini untuk kita pria ya, yaitu untuk mengeraskan tongkat sakti. Seperti ini dia minyak yang telah saya olah. Insya Allah pada episode yang akan datang, pada season berikutnya saya akan jelaskan dan bagaimana cara mengolah daun perta ini untuk menjadi minyak untuk mengeraskan tongkat sakti. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Jadi terima kasih ini buat para subscriber dan para pemirsa sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.